Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, pada kesempatan ini saya mau bahas mengenai undangan klarifikasi dari penyelidik atau Pak Polisi. Nah, apakah ada akibat hukum atau dampak hukum apabila seseorang tidak menghadiri atau datang pada undangan klarifikasi di hadapan penyelidik atau Pak Polisi? Nah, teman-teman perlu diketahui ya, alur dari sebuah undangan klarifikasi ini ya, tentu didahului dengan adanya laporan kepolisian. Nah, siapa yang membuat laporan kepolisian? Yaitu korban yang mengalami peristiwa tindak pidana, sehingga dia membuat laporan terhadap apa yang dia alami rasakan. Nah, atas laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh penyelidik atau Pak Polisi ya. Nah, atas laporan tersebut sehingga Pak Polisi atau penyelidik mengirimkan surat undangan ya, undangan klarifikasi terhadap orang yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa yang dilaporkan. Lalu pertanyaan tadi, apakah ada akibat hukum apabila seseorang tidak menghadiri undangan klarifikasi tersebut? Nah, baik teman-teman, nah, terkait masalah ketidakhadiran seseorang ketika dia sudah dipanggil diundang secara patut dan layak namun tidak datang, tentu tidak ada akibat hukumnya ya. Tidak ada implikasi hukumnya karena ini sifatnya hanya mengklarifikasi undangan ya. Undangan bisa datang atau bisa tidak, kan gitu ya. Nah, tapi sebaiknya untuk membuat terang peristiwa yang dilaporkan, maka sebaiknya saran saya ya datang saja, berikan keterangan, klarifikasi apa yang dilihat, dirasakan dan didengar. Nah, itu ya teman-teman. Nah, jadi tidak ada akibat hukumnya, tidak ada upaya paksa di sana. Lain halnya ketika peristiwa yang dilaporkan tersebut sudah naik dalam tahap proses penyidikan, maka ketika seseorang telah dipanggil secara patut dan layak dan berkali-kali namun mangkir dari panggilan tersebut, maka bisa dilakukan upaya paksa. Bisa dipanggil paksa atau dijemput paksa atas ketidakhadiran dia. Nah, ingat, seseorang ketika dia dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir tanpa memberikan keterangan yang jelas disertai dengan alasan yang konkret, maka dia dapat dijemput secara paksa, dipanggil secara paksa. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi perbedaan proses penyelidikan dan penyidikan yaitu ya, kalau penyelidikan adalah upaya mencari apakah laporan atau peristiwa yang dilaporkan itu ada perbuatan tindak pidana di sana atau tidak. Nah, kalau proses penyidikan berarti sudah diketahui ya ada perbuatan tindak pidana pada peristiwa yang dilaporkan. Tinggal mencari ya siapa pelakunya, maka dibutuhkan bukti-bukti, keterangan atau saksi-saksi. Maka dari itu dilakukanlah pemanggilan terhadap siapa? Kepada saksi, orang yang diduga mengetahui, mungkin melihat, menyaksikan, maka dipanggil dia, atau bahkan dia sebagai pelaku peristiwa tindak pidana. Maka dari itu dia dipanggil ya untuk dimintai keterangannya. Nah, ketika dia datang terus kemudian menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya, maka ketika sudah terpenuhi unsur-unsur ya, terus kemudian bukti permulaannya sudah jelas, maka seseorang sudah dapat dijadikan sebagai tersangka. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi perbedaan penyelidikan dengan penyidikan ya. Jadi kalau penyidikan adalah proses mencari apakah laporan tersebut ada perbuatan tindak pidana atau tidak ya. Terus kemudian penyidikan adalah peristiwa yang dilaporkan sudah diketahui ada terjadi peristiwa tindak pidana, tinggal menentukan siapa pelakunya, maka dibutuhkan keterangan saksi, bukti-bukti
Nah, itu teman-teman ya. Jadi jangan mangkir ketika sudah laporan tersebut sudah naik proses penyidikan. Nah, kalau mangkir ya tanpa disertai alasan yang jelas, maka dijemput paksa nantinya. Ada upaya paksa. Contoh misalkan hari ini Rizky Bilar ya diduga telah melakukan kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT, sehingga Lesti membuat laporan ke kepolisian di Polres Jakarta Selatan ya, diduga melakukan KDRT. Nah, hari ini atau sudah dijadwalkan undangan klarifikasinya, namun dia tidak hadir ya. Alasannya karena kena mental ya, ada alasan. Nah, namun juga dia sebenarnya wajib tidak wajib untuk hadir pada undangan klarifikasi tersebut karena sifatnya undangan atau klarifikasi. Namun manakala dia selalu tidak datang ya tidak apa-apa juga. Tapi banyak atau orang-orang yang sudah memberikan keterangan atau mengklarifikasi, nah bisa saja itu menguatkan bahwasanya atau keterangan-keterangan ya sebagai petunjuk bahwa dialah pelakunya, kan gitu. Nah, seumpama. Nah, maka atas keterangan daripada saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, terus kemudian disertai dengan bukti permulaan yaitu visum, maka proses ini bisa ditingkatkan dari penyelidikan naik ke penyidikan. Nah, ketika sudah proses penyidikan dan dipanggil secara patut dan layak ya, secara berturut-turut dia tidak datang, maka dia bisa dijemput secara paksa ya. Ya, tidak menutup kemungkinan ya bisa jadi tersangka. Nah, itu ya teman-teman ya. Tapi harapan kita semoga kasus yang sedang menimpa Lesti dan Rizky Bilar ini segera selesai, mereka bisa hidup rukun, berdamai, kan gitu ya. Terjadi perdamaian di antara mereka. Ya, tinggal kita lihat ke depannya bagaimana. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kita doakan ya semoga masalah ini, musibah ini segera berakhir dan jangan berlarut-larut. Karena bagaimanapun juga mereka masih sah berstatus suami istri. Nah, kita sebagai orang yang memandang melihat masalah tersebut sebaiknya bijak ya. Bijak, tidak mengambil sikap dan tidak menjadi pihak-pihak yang memperkeruh suasana atau masalah tersebut. Nah, itu ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai undangan klarifikasi ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.